cekek urusannya. Ghulu kita katakan al-mujawazah anil hadd atau mujawazatu al-hadd asy-syar'i, melampaui batas. Contohnya sudah digambar oleh Nabi tadi ketika menyuruh Ibnu Abbas ambil apa? Batu kerikil untuk melontar jumrah. Amsalu haula farmu. Tapi Ustaz saya pengen contoh yang lain yang konkret. Kalau dicontohkan jadi kashkul nanti ya, katalog besar nanti, banyak sekali. Ya. Yang paling gampang Nabi katakan kepada umat Islam, la tutruni kama atratin nasara. Janganlah kalian berlebihan dalam menyanjungku, memujiku, karena aku hamba Allah dan Rasulnya. Allah saja menyebut Muhammad sebagai abdah. Subhanalladzi asra bi abdihi dan lain sebagainya. Bahkan mungkin yang sempat diangkat oleh para masyayikh ketika berbicara masalah hulu, ketika ada sebagian mahasiswa ketika paham masalah isbal tidak boleh di bawah mata kaki, mereka memotong sampai mendekati lutut 10 cm dari lutut. Dipanggil seorang syekh, kamu maunya apa? Tatbiqus sunnah. Ini malah hulu kamu. Kalau kamu pas sujud tersingkap betismu dan kelihatan pahamu. Ini malah tatbik sunnah, malah menyalahi sunnah dan lain sebagainya. Karena itu sudah kita kupas di awal tadi adalah yang Syekh Salim Bilali juga sempat memberikan definisi ini di kitabnya Bahjatun Nadhirin Syarhu Riyadhus Shalihin. Ketika bicara masalah al-iqtisad di sunnah, sudah pernah kita kupas di hari Ahad, yang beliau mengartikan at-tanattu at-tashaddud fi ghairi mawdi'i syiddah, bersikap ekstrim yang berlebihan, menempatkan sikap keras tidak pada tempatnya, bahkan terlalu berlebihan. Ini yang berbahaya, yang semuanya hampir ada kemiripan. Hampir ada kemiripan. Yang kedua, adakah amalan di bulan Rajab? Sekarang Rajab ya? Masih Rajab? Iya. 12 Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Belum pernah kita menemukan amalan-amalan khusus yang diamalkan di bulan Rajab. Sampai-sampai ada salah seorang ulama menulis buku khusus, kira-kira mungkin hampir 50 halaman, ukurannya mungkin sekitar 12 kali 15 cm, yang berjudul Idharul Ajab fi Bidai Syahr Rajab, menampakkan sikap ta'ajjub dan kagum alias terheran-heran mensikapi fenomena-fenomena yang melanggar sunnah di bulan Rajab. Tidak ada amalan khusus yang Nabi perintahkan kepada umatnya. Kan sering kita mungkin mendengar kalau waktu kecil itu kan sebagian kaum muslimin biasanya melantunkan wiritan dengan mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Hafal enggak? Malu ya? Mau ngaku malu? Enggak apa-apa ngaku daripada enggak ngaku sama sekali. Daripada ketahuan di akhirat nanti kan malu, lebih malu lagi. Nah, ternyata riwayat itu lemah. Sering kita sampai saya hafal itu, saya bingung ini kenapa ini. Kita belajar. Ternyata emang hadis itu ternyata lemah. Bahkan ada amalan yang menyimpang dari sunnah
yang sering dinamakan salatu ar-raghaib. Salatu ar-raghaib. Alif, lam, ra, ghain, alif, hamzah ala nabra, terus ba. Itu amalan salat yang dilakukan pada minggu pertama bulan Rajab. Biasanya di malam minggu. Enggak, malam apa biasanya? Sing tau ngelakoni kan biasanya. Malam Jumat ya? Nah, itu. Untuk pengalaman. Yang pengalaman insya Allah ingat. Yang ini para ulama mengupasnya ada yang namanya sholatul raghaib. Dan tidak berubah namanya. Raghaib kata mereka sampai sekarang. Karena kangen ngerti kiri. Apa artinya? Pokoknya raghaib. Nah itu mereka. Sehingga para ulama di antara amal yang jelas kasohor sampai saat ini kata mereka ada yang namanya sholatul raghaib. Yaitu sholat yang dilakukan pada malam hari pada minggu pertama di bulan Rajab. Kalau nggak minggu pertama, yang kedua, tapi biasa minggu pertama. Untuk selengkapnya silakan baca Al-Bidah Al-Hawliyah yang sudah ada terjemahannya, sekian banyak percetakan dan mencetaknya. Terjemahannya berjudul Ritual Bid'ah Tahunan. Di antaranya di bulan Rajab ada hal-hal yang berbau bid'ah yang mereka lakukan, atau buku kecil yang tadi saya katakan Idharul Ajab fi Bidai Syahri Ar-Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain silakan. Ya silakan. Bagaimana kalau kita apakah menghormati bendera termasuk dulu terhadap satu bendera? Ya. Dan bagaimana kalau dia seorang polisi atau tentara? Ini kalau saya jawab bahaya. Ada polisi di sini. Dilematis ini. Kasus di Solo masalah. Tapi hukum tetap hukum harus dijelaskan. Kalaupun seandainya ditangkap, dia harus dijelaskan juga kenapa ditangkap. Hukum menghormat bendera. Maka kita tanya, hukum versi mana dulu? Hukum Islam atau hukum kita? Kan beda ya. Kita katakan di sini, mohon maaf sebelumnya, banyak orang-orang kadang-kadang mengklaim dikit-dikit Saudi, dikit-dikit Saudi, sana sembah kontak sekalian kata mereka. Sampai-sampai mereka menghujat dakwah Syahrul Wahab dengan mengatakan Wahabret. Astagfirullahaladzim. Menghormat bendera, ulama mengkategorikan sebagai ta'zim, bentuk pengagungan yang belum pernah dilakukan oleh salafus saleh. Dan hal itu jelas terlarang dalam Islam. Lantas bagaimana dengan yang di sana, Ustaz? Saya nggak campur itu. Saya nggak ngajari masalah. Tapi Islam sudah memberikan formula kepada kita bahwasanya tidak boleh kita memberikan penghormatan yang berlebih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nabi saja ketika masuk ke sebuah halaqah, sahabatnya berdiri, makan, jangan berdiri, duduk. Lantas bagaimana dengan profesi seorang polisi, tentara, dan lain sebagainya? Jika saya tidak salah ingat dan belum hilang ingatannya, kalau nggak salah ingat, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Saudi lagi, repot ya. Nah, emang ada apa dengan ulama Saudi? Kalau mereka salah di depan mestinya kan, jak dialog mestinya, ditekani rumah dialog. Kira-kira ya dalil enggak? Ditanya bagaimana? Bahkan pertanyaan ini dilontarkan oleh seorang tentara. Yang tanya tentara dan polisi.
bertanya kepada ketua MUI-nya Saudi, Syekh bin Baz rahimahullah taala. Saya ini tentara, Syekh. Iya, kenapa? Biasa kan kalau apel harus. Padahal saya tahu itu nggak boleh. Tentara tahu nggak boleh. Bagaimana, Syekh? Beliau mengatakan, kalau saya nggak lupa menukil ungkapan beliau yang artinya, jika antum berada pada posisi itu, berikanlah yang lahiriah, ingkari dengan batin. Ingkari dengan hatimu. Kira oleh. Jalur kira oleh. Tapi jangan pas begini enggak. Syekh bin Baz mengatakan, jika memang kondisi antum seperti itu, tidak bisa tidak kecuali seperti itu, maka ingkari dengan hatimu. Ketika dibahas tekanan, intimidasi, maka berikan badanmu, tapi ingkari dengan apa? Hatimu. Faman lam yastati' biqalbihi. Ya enggak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika at'afu al-iman. Ini bukan fatwa saya, fatwa ulama. Fatwa ulama yang ini saya membacanya, mendengarnya insyaallah 12 tahun yang lalu. Yang beliau ditanya langsung oleh anggota militer. Dia mengatakan, tidak mungkin Syekh, kami kecuali harus melakukan upacara. Sementara menurut pandangan Islam itu kira-kira bagaimana? Saya menjelaskan hukumnya seperti ini, dan di penghujung masalah, jika memang kondisi seperti itu tidak bisa tidak kecuali seperti itu, maka berikanlah badanmu, tapi hatimu dengan cara mengingkari. Jika tidak bisa, tidak. Apakah bubar Syekh? Ya jangan bubar. Tetap negara memerlukan aparat militer. Hanya beliau memberikan jawaban yang begitu hikmah. Berikanlah lahiriah hingga dengan batin. Ketika kondisinya memang Anda tidak bisa tidak kecuali seperti itu. Saya kira nggak usah bahas yang di sana, yang nanti kepanjangan ujung-ujungnya. Repot nanti ujung-ujungnya. Kalau dibalas di internet akhirnya isinya hujat menghujat nanti. Tinggal bagaimana masing-masing dari kita bisa bersikap dengan bijaksana. Sekali lagi mungkin yang memang berbahaya ketika ada orang ketiga yang ingin memanfaatkan keadaan. Barangkali kalau boleh kita katakan ini berbahaya. Bisa merongrong NKRI misalnya. Selama ini tidak ada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang ingin meruntuhkan NKRI, tidak ada sama sekali. Dan kalaupun saya dikatakan itu tidak menghormati nasionalisme, kita katakan apakah bentuk nasionalisme hanya dengan seperti itu? Tidak. Padahal banyak celah lain seperti itu. Terlebih bahwasannya jika memang negara menjamin kebebasan beragama warganya. Nah ini jadi pertanyaan nantinya. Yang jadi polemik adalah ketika muncul orang yang ingin menghembuskan ke permukaan permasalahan ini dibesarkan sehingga ingin memojokkan satu kelompok dan memenangkan kelompok yang lain. Ini yang namanya fitnah. Sehingga kita sebagai seorang muslim tetap berusaha tidak mengamalkan satu amalan, melainkan berusaha menarik amal tadi kepada muara dalil, agar tidak sembrono dalam berbuat dan tidak terjebak dalam yang namanya ad-dhalalah, hal yang menyesatkan. Kiranya jawaban Syekh bin Baz cukup buat kita sebagai formula memahami bagaimana semestinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.